مع السلامة في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang terpenting sebelum kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan sama-sama latihan senam rahang. Yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengucapkan huruf hijaiyah adalah satu, makhrajnya benar. Yang kedua, sifatnya tepat. Yang ketiga, tebal tipis. Apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita akan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah? Yang pertama, rahang. Yang kedua, sukunkan. Ketiga, baru kasih harokat. Kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, makhraj. Makhraj adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kedua, sifat huruf ada bunyi huruf tersebut. Ketiga, tebal atau tipis. Sebagai contoh, kita misalnya huruf sin. Huruf sin itu makhrajnya di mana? Sebagaimana dalam kitab Jazariyah dijelaskan, was-safiru mustaqin minhu wa min fawqi tsanaya sufla. Ketika kita akan mengucapkan huruf sin, berarti makhrajnya adalah lidah kita. Pertama, was-safiru mustaqin, sejajar, minhu dari ujung gigi seri atas, wa min fawqi tsanaya sufla, dan ujung gigi seri bawah. Berarti ujung lidah kita berada di antara ujung gigi seri atas, ujung gigi seri bawah. Apa sifatnya? Sifat dari huruf sin itu adalah sebagaimana dalam kitab Jazariyah, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, yaitu hamas, berdesis atau keluar angin. Juga bisa sifatnya adalah rohwah, mengalir. Setelah diketahui makhraj dan sifat, yang ketiga ada tebal atau tipis. Maksud tebal tipis di sini adalah huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi dua. Yang 7 dibaca tebal, yang tipis yang tipis ada 21. 7 dibaca tebal, 21 dibaca tipis. Kita cukup menghafal yang tebal, yang 7. Huruf hijaiyah ketika sukun, maka rahang ketika tebal harus o. Huruf yang tebal apa saja? Ada 7. Soto, dodi, ko, goho, sod, to, zo, bod, kof, ghoin, sama kho. Ketika sukun ataupun berharokat, tebalnya jangan sampai hilang. Contoh huruf sod, ketika sukun, els, jangan sampai s. Tebal, o, tipis, i. Ketika tipis, rahangnya harus s. Kalau sod karena tebal, els, el. Itu huruf tebal. Els, el. Itu huruf tebal. Ketika sukun harus o. Selain itu, yang 7, ketika sukun harus tipis, dibantu dengan rahang i. Contoh selain yang tadi sin, tidak ada di 7 tadi, as, af, ab, ad, jangan sampai ad, bismillah, tapi bismillah. Itu tebal tipis. Yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum kita mengucapkan huruf hijaiyah, ketika huruf tersebut ingin dibaca harokat fathah atau dhammah, jangan lupa harus ada bunyi sukun. Apa saja yang perlu kita perhatikan? 1, rahang. Rahang di sini adalah tebal atau tipis, kuda-kuda. Ketika kita akan mengucapkan huruf hijaiyah, misalnya huruf itu tebal, sod, berarti rahangnya harus o. Kalau tipis, berarti kuda-kudanya i. Kedua yang perlu perhatikan dalam pengucapan huruf hijaiyah adalah sukunkan. Ketika ingin membaca harokat huruf hijaiyah, jangan lupa ada sukun terlebih dahulu sebelumnya. Contoh
kita ingin mengucapkan huruf sin. Sin tebal atau tipis? Tipis, karena tidak ada di huruf yang 7 tadi. So, to, do, di, ko, go, ho. Berarti rahangnya kedua sukunkan. Untuk mensukunkan tadi telah dibahas, harus diketahui dulu makhraj dan sifat. Tadi sin itu tengah-tengah antara ujung gigi atas ujung gigi di bawah. Sifatnya adalah hamas, mengalir atau berdesis atau mengeluarkan angin. Juga rokhawah, mengalir. Ketika mengalir, ketika mensukunkan, jangan lupa tadi karena tipis, kasih huruf hidup dulu sebelumnya. Kasih huruf hidup sebelum sin sukun tadi. As. Buang huruf hidupnya, sisakan sukun. As atau as, karena tipis, as. Sukunnya udah diketahui, sukun sin, as. A-nya buang, baru kasih harokat. Sa, kasroh, si, doma, su. Sa, si, su. Jangan sampai su. Karena tadi huruf sin sukunnya tipis, berarti ketika kita akan membaca domanya sin, bunyi sukunnya harus ada. Tadi diketahui huruf sukun sin itu posisinya begini, s, buang huruf hidupnya, tinggal kasih doma, su, suyirot, jangan sampai suyirot. Contoh yang kedua, huruf tipis atau tebal, misalnya yang tebal sod. Huruf sod kita terapkan rumus berikut. Rahang, sukunkan, kasih harokat. Pertama sod, tebal atau tipis? Tebal. Ketika tebal, kuda-kudanya o. Sukunkan. Ketika mau sukunkan, perhatikan makhraj dan sifat. Pertama, makhrajnya tebal, sama sifatnya hamas dan rokhawah. Makhrajnya pun sama. Wasofiru, sofir itu hurufnya ada 3, sod, zaidah sama sin. Ketika mengucapkan huruf sod, kita perhatikan karena tadi tebal, ketahui berarti ketika mensukunkan harus tebal. Kasih huruf hidup sebelumnya. Aus. Nah, A-nya buang, sisakan sukun sod. Baru kasih harokat. So, si, su. So, si, su. Yang kasroh jangan sampai tertarik. So, si. Kalau si nanti akan pindah ke sin, khawatir. Oleh karena itu, pertahankan tebalnya o tersebut pada huruf sod. So, si, su. Ihdinas sirata. Jangan sampai ihdinas si, khawatir ke huruf sin. Kesimpulannya, yang penting dalam mempelajari atau membaca huruf hijaiyah, makhraj, sifat, tebal tipis. Ketika ingin membaca huruf, persiapkan rahang, sukunkan, dan baru kasih harokat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.